Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita sampai pada segmen terakhir dalam diskusi pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Mas Isnan. Mas Isnan, kalau mengutip pernyataan Patrick Kluivert, dia berkali-kali mengatakan offensive is a must. Jadi dia memang sangat suka dengan strategi bermain menyerang, tidak suka dengan bertahan, dan suka menyudutkan lawan dan membuat tekanan. Nah, kalau menurut Anda dari materi timnas kita saat ini, apa kira-kira pro dan kontranya kalau menerapkan strategi menyerang? Ya, saya rasa memang semua pelatih punya filosofi dan game plan yang berbeda-beda ya. Kalau kita melihat karena basicnya Kluivert kan memang seorang striker. Jadi memang itu yang penting juga karena kita juga kelemahan kita di era SKY kan kita lemah dalam penyerangan. Tapi jangan juga dilupain oleh prinsip defense kita karena pertahanan yang baik itu dimulai dari penyerangan. Ya, jadi artinya apa? Dimulai dari lini depan, situ kita sudah juga mulai melakukan. Yang paling penting yang tadi saya bilang ialah pentingnya pemahaman seorang pemain dalam mengaplikasikan apa yang diinginkan seorang pelatih. Karena ini sangat penting sekali, gimana seorang pemain bisa menyerap, mengerti tujuan, maksud, yang apa yang dilakukan dalam lapangan. Sangat penting karena sepak bola itu bukan hanya taktikal saja, tapi bagaimana pemain bisa reading the game, membaca permainan, membaca situasi pada saat bola bergerak, lawan bergerak. Karena sepak bola itu situasional ya. Kita nggak terpaku dari formasi apa, tapi bagaimana pergerakan lawan juga, bagaimana mengantisipasinya. Dan ini sangat penting untuk seorang pemain, untuk membangun sebuah tim yang solid tentunya dengan komunikasi, dialog, itu semua dari jadi satu kesatuan ya, yang harus diperhatikan hal-hal yang mendasar seperti mungkin juga salah passing, itu juga bagaimana nggak hanya ball watching, karena ingat kita lawan Australia nanti itu kan pemainnya tinggi-tinggi ya, maksudnya lebih besar daripada kita beberapa pemain. Ini harus diperhatikan ketika ada bola-bola crossing mungkin, tidak hanya ball watching, tidak hanya lihat lawan, tapi bagaimana bisa mengontrol lawan, bola, daerah, gawang kita. Itu sangat penting buat pemain. Oke, Mas Isnan, yang juga dikatakan dan ditekankan oleh Patrick Kluivert, dia menjanjikan bahwa dia akan sangat fleksibel dalam menyusun strategi. Jadi dia akan melihat bagaimana strategi lawan, kemudian juga akan menerima masukan dari pemain, tetapi pada akhirnya dia juga mengatakan bahwa dia yang akan tegas memilih taktik seperti apa yang akan digunakan. Nah, kalau Anda sendiri dari pengalaman Anda sebagai pemain, kemudian sebagai pelatih, kira-kira bagaimana sebenarnya pelatih bisa menyeimbangkan posisi menerima masukan tetapi juga cukup tegas terhadap pemain untuk menentukan strategi? Ya, pertama saya setuju ya apa yang disampaikan statement dari Coach Patrick Kluivert, karena sepak bola modern itu sekarang kan dinamis, fleksibel. Kita nggak bisa terpaku dengan pola kita sendiri, tapi yang tadi awal saya bilang, bagaimana pergerakan lawan, struktur itu bisa berubah dari pergerakan lawan, cara bermain lawan, terus pemain pengganti, siapa yang masuk, itu kan berbeda-beda karakternya. Pemain A, pemain B itu kan berbeda. Caranya mengantisipasinya juga berbeda. Bagaimana mengantisipasi pemain A, itu tugasnya nanti seorang analis dalam tim. Untuk pemahaman antara tegasnya seorang pelatih, ya bagaimana setiap ada kesalahan dalam latihan mendasar, secepatnya diobservasi, secepatnya dievaluasi, dianalisis dalam lapangan, bukan saja di dalam prakteknya, tapi mungkin nanti kan ada kelas, ada classroom, bagaimana tim kita seperti apa, tim lawan seperti apa. Nah ini yang nanti mungkin jadi bagian nanti tim analis, staf yang membantu Coach Patrick Kluivert dalam kerjanya. Oke. Baik, saya akan ke Bung Akmal karena memang sudah tiba-tiba gelap di Mas Isnan. Bung Akmal, ini kan bulan Februari Patrick Kluivert menjanjikan akan datang dan menyaksikan Liga 1. Betul. Apa PR terbesar dia ketika dia menyaksikan? Ya, dia pastinya akan membawa timnya dia untuk menganalisa pemain-pemain yang tampil di Liga 1. Utamanya adalah pemain-pemain yang selama ini menjadi langganan tim nasional
plus tentunya pemain-pemain yang dilihat mungkin potensial untuk menjadi bagian dari timnya nanti. Artinya semakin banyak turun ke lapangan, maka Patrick Kluivert akan semakin cepat untuk beradaptasi dan mengenal karakter pemain. Jadi tidak ada lagi istilahnya I am a boss, saya di atas hanya nerima laporan saja, tapi dia turun langsung ke lapangan. Bahkan kalau perlu dia turun bukan cuma ke Liga 1, ada Liga 2 yang ada 8 besar nanti, kemudian ada Liga Nusantara juga yang juga bisa ada potensi pemain-pemain bagus di sana. Artinya semua elemen dimaksimalkan untuk membangun tim nasional kita menjadi tim nasional yang kuat. Yang kedua adalah Patrick Kluivert semoga tidak baper dikritik gitu kan. Sehingga kemudian kritik dianggap sebagai sebuah bagian dari separuh dari menuju kesuksesan. Sehingga ini ruang kritik ini dibuka agar kemudian sepak bola kita bisa jalan sesuai dengan harapan kita gitu kan. Dan kritik separuh tadi saya bilang separuh menuju kesuksesan, separuhnya lagi ya kerja keras di lapangan. Sehingga kemudian opportunity ini yang ada dijadikan sebuah kesempatan untuk kita mewujudkan mimpi besar Indonesia. Jadi menurut saya siapapun sekarang saat ini sebagai pendukung tim nasional, kita harus berikan dukungan optimal kepada tim nasional kita karena ada harapan besar di depan dan kita berharap kita bisa sukses dan bisa bikin kejutan bersama Patrick Kluivert tentunya. Dan siapapun yang kemudian nantinya sukses, ya pastinya kita tidak bisa melupakan ya pelatih-pelatih terdahulu juga yang ikut membangun sepak bola kita. Jadi untuk Sintayong ya kita ucapkan terima kasih dan apresiasi atas semua jerih payahnya selama 5 tahun membangun tim nasional Indonesia. Buat Patrick Kluivert ya welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Oke, mudah-mudahan kuat dan bisa punya garis tangan yang lebih menguntungkan ya. Baik, sampai di sini terima kasih Bung Akmal untuk waktunya bersama kami. Mas Isnan mungkin masih bergabung atau sudah tidak bergabung? Oke, baik, terima kasih Isnan Ali, mantan pemain timnas, dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali dengan NTV Prime usai jeda.